Mengejutkan, bikin kubu Netanyahu gemetar. Partai Islam curi kursi parlemen, gebrak pemilu Israel. Pemilu Israel membawa kejutan ketika sebuah partai Islam konservatif berhasil meraih kursi parlemen. Pemimpin partai itu kini muncul sebagai kingmakers bagi politik negara Yahudi tersebut. Mansur Abbas dan partainya RAM tidak seperti kelompok politik Arab lainnya sebelumnya tidak menutup kemungkinan bergabung dengan pemerintah Israel. Kami siap untuk terlibat dengan kubu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atau para pesaingnya, kata Abbas kepada stasiun radio Israel yang dilansir AFP pada Jumat 26 Maret 2021. Saya tidak berada di saku siapapun. Pada hari Rabu, partai itu berada di jalur untuk memenangkan 5 kursi di Knesset atau parlemen Israel yang beranggotakan 120 orang dengan sekitar 90% suara telah dihitung. Pemilu Israel terbaru yang tidak meyakinkan tidak meninggalkan jalan yang jelas bagi Netanyahu atau saingan untuk membentuk pemerintahan. Kondisi itu menyiapkan panggung untuk pembicaraan koalisi yang berlarut-larut. Ketika rakyat Israel terakhir kali memberikan suara setahun lalu, Partai RAM telah menjadi bagian dari aliansi atau daftar gabungan yang sebagian besar orang Arab. Namun aliansi itu retak awal tahun ini di tengah perpecahan ideologis antara Abbas dan mantan mitranya. Abbas yang konservatif lama berselisih dengan faksi-faksi Arab Israel lainnya, termasuk mereka yang memiliki akar komunis. Beberapa minggu sebelum pemungutan suara hari Selasa, Abbas menunjukkan keterbukaan untuk berurusan dengan Netanyahu. Meskipun Perdana Menteri Israel tersebut telah menjelekkan orang Arab Israel di berbagai titik melalui karir politiknya. Tetapi Abbas berpendapat bahwa para pemimpin Arab memiliki tanggung jawab untuk bermitra dengan siapapun yang berkuasa untuk mengatasi epidemi kejahatan yang mengguncang komunitas Arab. Analis oleh media setempat kan menunjukkan bahwa kekuatan gabungan dari partai-partai pro-Netanyahu yang dideklarasikan adalah 52 kursi, sementara mereka yang berusaha untuk mengakhiri pemerintahan panjangnya memperoleh 56 kursi. Bagi Netanyahu itu berarti menggambarkan mayoritas 61 kursi dapat membutuhkan aliansi dengan mantan anak didiknya yang terasing. Tokoh nasionalis religius Naftali Bennett yang diproyeksikan akan mengontrol 7 kursi serta dengan Abbas. Aliansi seperti itu bagaimanapun akan diganggu oleh perpecahan yang pahit. Blok pro-Netanyahu setelah pemungutan suara hari Selasa juga mencakup blok Zionisme agama ekstremis sayap kanan yang anggotanya telah melontarkan retorika anti-Arab yang menghasut. Prospek RAM dan Zionisme agama untuk duduk dalam koalisi yang stabil di bawah Netanyahu tampak suram. Bagi kubu anti-Netanyahu yang terpecah secara ideologis, melibatkan Abbas juga bisa menjadi hal yang rumit. Blok itu termasuk ataupun partai sentris sekuler Yesh Atid yang dipimpin oleh Yair Lapid, kubu sayap kanan religius yang membelot dari Likud partainya Netanyahu, serta saingan Abbas dalam aliansi daftar gabungan. Amal Jamal, seorang analis di Universitas Tel Aviv, mengatakan Abbas tidak memiliki garis merah dan dapat menyelaraskan dengan kubu manapun yang paling sesuai dengan kepentingannya. Dia akan menggoda semua pihak untuk mencoba dan mencapai apa yang dia inginkan, kata Jamal kepada AFP. Di sisi lain, Partai Islam secara mengejutkan raih kursi di pemilu Israel. Pertanda apakah ini? Partai Islam konservatif RAM secara mengejutkan memenangkan suara minimal untuk mengamankan kursi di parlemen Israel dalam pemilu pada Selasa 23 Maret 2021. Hasil penghitungan 90% suara menunjukkan RAM memenangkan dukungan yang cukup untuk mengamankan 5 kursi di Knesset Israel yang beranggotakan 120 orang.
Pemimpin RAM, Mansur Abbas, merupakan politikus Muslim konservatif. Meski begitu, ia menyatakan tidak menutup peluang partainya bergabung dengan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu jika menang lagi pemilu. Padahal selama ini partai politik komunitas Arab lainnya di Israel membenci pemerintahan Netanyahu lantaran kerap menjelekkan orang Arab Israel dan isu konflik dengan Palestina. Kami siap untuk terlibat dengan kubu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atau para pesaingnya, kata Abbas kepada radio Israel seperti dikutip AFP. Abbas menekankan bahwa saya tidak bertumpu pada kubu manapun. Selama ini, Abbas dan partainya memang kerap berselisih dengan politikus dan partai Arab Israel lainnya, termasuk yang berhaluan komunis. Pada pemilu tahun lalu, RAM bergabung dengan koalisi Arab Joint List, namun aliansi itu retak awal tahun ini di tengah perpecahan ideologis antara Abbas dan juga mantan mitranya. Beberapa minggu sebelum pemungutan suara kemarin, Abbas menunjukkan keterbukaan untuk berurusan dengan Netanyahu. Abbas berpendapat bahwa para pemimpin Arab memiliki tanggung jawab untuk bermitra dengan siapapun yang berkuasa untuk mengatasi epidemi kejahatan yang mengguncang komunitas Arab di Israel. Pemilu pada Selasa pekan ini merupakan yang keempat kalinya digelar Israel dalam 2 tahun terakhir. Hasil exit poll yang dirilis Channel 12 dan Channel 13 menunjukkan deadlock antara blok pro Netanyahu dan blok politik yang ingin melengsarkan sang Perdana Menteri. Koalisi sayap kanan Netanyahu yang terdiri dari partainya Likud, Sas United Torah Judaism, dan partai ekstrim kanan religius Zionis diprediksi akan memenangkan 52 dari 120 kursi Knesset. Sementara itu, blok politik yang ingin mengakhiri cengkraman kekuasaan Netanyahu diprediksi akan meraih 56 kursi Knesset. Demi memenangkan suara mayoritas, Netanyahu dan koalisi harus mengamankan minimal 61 suara. Angka itu menjadikan Netanyahu perlu menggandeng sejumlah partai yang berpeluang mau bergabung dengan koalisinya. Sejauh ini, analis lembaga penyiaran negara Kan memprediksi Netanyahu harus mendekati partai Naftali Bennett yang memiliki 7 kursi sekaligus RAM. Meski memenangkan suara mayoritas, koalisi Netanyahu masih akan menghadapi tantangan untuk membentuk pemerintahan. Di sisi lain, Palestina tolak permintaan Israel untuk tunda pemilu. Presiden Palestina Mahmud Abbas telah menolak permintaan Israel untuk menunda pemilu Palestina. Abbas menolak permintaan entitas Zionis Israel untuk menunda pemilihan. Kami menentang penundaan pemilihan, kata Mousa Abu Marzouq, anggota Biro Politik Hamas kepada Radio Alam. Tidak ada komentar dari otoritas Palestina atau Israel soal klaim tersebut. Namun Abu Marzouq tidak menutup kemungkinan untuk menunda pemungutan suara di tengah perpecahan dalam gerakan Fatah Abbas. Pekan lalu, Fatah memecat Nasser Al-Qudwa, keponakan mendiang Presiden Yasser Arafat, karena berencana mencalonkan diri dalam pemilu mendatang dalam daftar terpisah. Pemimpin Fatah yang sedang ditahan, Marwan Barghouti, juga mengungkapkan niatnya untuk mencalonkan diri dan pemilihan presiden.